Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Saya Muhammad Riza Palepi siap menemani Anda, dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kegiatan tersebut meliputi penataan beban gardu distribusi, penyesuaian sistem pengaman gardu, serta pembersihan jalur jaringan listrik dari potensi gangguan pepohonan di sekitar kota Lubuk Linggau. Melalui penataan beban gardu, PLN memastikan distribusi listrik di setiap wilayah tetap seimbang, sehingga kualitas tegangan yang diterima pelanggan tetap terjaga. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko gangguan serta menjaga peralatan kelistrikan pelanggan tetap aman. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan dan penyesuaian perangkat pengaman gardu distribusi. Upaya ini dilakukan agar sistem kelistrikan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gangguan termasuk faktor cuaca. Di sisi lain, pembersihan jalur jaringan listrik atau right-of-way turut menjadi fokus kegiatan. Pemangkasan ranting dan dahan pohon di sekitar jaringan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan akibat sentuhan pohon ke kabel listrik yang dapat menyebabkan padam. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi risiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan. General Manager PLN UID S2CP Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2CP secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya, tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produksi, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan pertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Di balik teknologi dan prosedur tersebut, terdapat keberanian, keahlian, serta dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di medan beresiko demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyuan. Dalam setiap pekerjaan, para petugas dilengkapi alat pelindung diri APD berstandar tinggi dan peralatan khusus yang dirancang untuk menjamin keselamatan. Setiap langkah dilakukan secara presisi, mengikuti standar operasional ketat, sebagai bukti bahwa keandalan dan keselamatan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugi Harto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bantuan pelayanan terbaik PLN bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem distribusi listrik dalam kondisi prima sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas selama Ramadan dengan nyaman tanpa gangguan pasokan listrik.
Gardu sisipan sendiri merupakan gardu tambahan yang dibangun untuk memperkuat jaringan listrik di suatu wilayah. Penambahan gardu ini bertujuan membagi beban listrik agar tidak bertumpu pada satu titik saja, sehingga tegangan tetap stabil dan risiko gangguan dapat diminimalkan. Sementara itu, kubikel adalah perangkat pengaman dan pengatur aliran listrik yang berfungsi mengontrol serta melindungi jaringan dari potensi gangguan. Pemasangan kubikel yang sesuai standar sangat penting untuk menjaga sistem tetap aman dan andal. Pemeriksaan pekerjaan ini dipimpin langsung oleh tim leader konstruksi Iqbal Chan Saputra yang memastikan seluruh proses pembangunan dan pemasangan telah sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan kerja. Menghadapi narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2JP dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya bagi UMKM binaan, tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Forum yang digelar pemerintah Kota Palembang di ruang rapat para Beswara, Sekretaris Daerah Kota Palembang Kamis 19 Februari 2026, menjadi ruang partisipatif untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Agenda ini bertujuan menyempurnakan kebijakan pembangunan agar lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Eri Adityo Wibowo, Asman Perencanaan PLN UP3 Palembang yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ketersediaan listrik yang cukup dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan target pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor industri, UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, hingga transformasi digital pemerintahan. Secara terpisah, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rencana pembangunan didukung infrastruktur kelistrikan yang memadai. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan aset kelistrikan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dari pihak Polda Jambi, hadir AKBP MM Sitepu yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga kepentingan negara. Sementara itu, Trisma selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Jambi menyampaikan bahwa evaluasi kerjasama ini bertujuan menyelaraskan mekanisme operasional di lapangan. Selain penguatan pengawasan, PLN juga memaparkan pengembangan New PLN Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital. Pemaparan disampaikan oleh Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran, Dai Robi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sekaligus mendukung target kinerja operasional tahun 2026. Penyeimbangan beban gardu distribusi dilakukan guna memastikan pembagian beban listrik pada setiap fase dalam kondisi seimbang. Melalui kegiatan ini, petugas melakukan pengukuran arus pada masing-masing fase dan melakukan penataan ulang sambungan pelanggan apabila diperlukan. PLN ULP Lubuk Linggau juga melaksanakan standarisasi proteksi kartu distribusi.
Langkah ini meliputi pengecekan dan penyesuaian sistem pengaman seperti fuse cut-off, lightning arrestor atau LA, serta sistem pentanahan atau grounding. Standarisasi proteksi bertujuan untuk memastikan setiap gardu distribusi memiliki sistem pengaman yang sesuai standar sehingga mampu minimalisir dampak gangguan baik akibat faktor teknis maupun gangguan eksternal seperti petir dan pohon tumbang. Tidak hanya fokus pada peralatan gardu, tim teknik juga melakukan pembersihan row jaringan, yaitu pemangkasan ranting dan dahan pohon yang berada di sekitar jalur jaringan listrik. Keberadaan vegetasi yang terlalu dekat dengan jaringan berpotensi menimbulkan gangguan seperti hubung singkat dan padam listrik. Oleh karena itu, pembersihan row menjadi langkah preventif penting untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Sidak kali ini dilaksanakan pada pekerjaan penanaman tiang jaringan rendah tegangan atau JRT di Jalan Nagaswida, Lorong Rawo 2, Kecamatan 14 Ulu, Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personil mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dan ketentuan K3L dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi jaringan. Tim manajemen sudah pengecekan kelengkapan alat perlindungan diri, APBD seperti helm, sarung tangan isolasi, sepatu safety, rompi kerja, serta memastikan penggunaan peralatan sesuai standar. Tim juga memastikan setiap area kerja telah diamankan. Pemasangan rambu peringatan dilakukan dengan benar, serta dilaksanakan briefing keselamatan sebelum pekerjaan dimulai atau toolbox meeting. Muhammad Lega, pengawas K3L yang melaksanakan sidak, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata pengawasan, tetapi juga bentuk pembinaan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di lapangan. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan, khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN WLP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personil. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri APD, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respon cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi risiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan. General Manager PLN WID S2CP Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN WID S2CP secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya,
tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produksi, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Kegiatan tersebut meliputi penataan beban gardu distribusi, penyesuaian sistem pengaman gardu, serta pembersihan jalur jaringan listrik dari potensi gangguan pepohonan di sekitar kota Lubuk Linggau. Melalui penataan beban gardu, PLN memastikan distribusi listrik di setiap wilayah tetap seimbang, sehingga kualitas tegangan yang diterima pelanggan tetap terjaga. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko gangguan serta menjaga peralatan kelistrikan pelanggan tetap aman. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan dan penyesuaian perangkat pengaman gardu distribusi. Upaya ini dilakukan agar sistem kelistrikan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gangguan termasuk faktor cuaca. Di sisi lain, pembersihan jalur jaringan listrik atau right-of-way turut menjadi fokus kegiatan. Pemangkasan ranting dan dahan pohon di sekitar jaringan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan akibat sentuhan pohon ke kabel listrik yang dapat menyebabkan padam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem distribusi listrik dalam kondisi prima sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas selama Ramadan dengan nyaman tanpa gangguan pasokan listrik. Gardu sisipan sendiri merupakan gardu tambahan yang dibangun untuk memperkuat jaringan listrik di suatu wilayah. Penambahan gardu ini bertujuan membagi beban listrik agar tidak bertumpu pada satu titik saja, sehingga tegangan tetap stabil dan risiko gangguan dapat diminimalkan. Sementara itu, kubikel adalah perangkat pengaman dan pengatur aliran listrik yang berfungsi mengontrol serta melindungi jaringan dari potensi gangguan. Pemasangan kubikel yang sesuai standar sangat penting untuk menjaga sistem tetap aman dan andal. Pemeriksaan pekerjaan ini dipimpin langsung oleh tim leader konstruksi Iqbal Chan Saputra yang memastikan seluruh proses pembangunan dan pemasangan telah sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan kerja. Forum yang digelar pemerintah Kota Palembang di ruang rapat para Beswara, Sekretaris Daerah Kota Palembang Kamis 19 Februari 2026, menjadi ruang partisipatif untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Agenda ini bertujuan menyempurnakan kebijakan pembangunan agar lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Eri Adityo Wibowo, Asman Perencanaan PLN UP3 Palembang yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ketersediaan listrik yang cukup dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan target pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor industri, UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, hingga transformasi digital pemerintahan. Secara terpisah, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rencana pembangunan didukung infrastruktur kelistrikan yang memadai. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sekaligus mendukung target kinerja operasional tahun 2026. Penyeimbangan beban gardu distribusi dilakukan guna memastikan pembagian beban listrik pada setiap fase dalam kondisi seimbang. Melalui kegiatan ini, petugas melakukan pengukuran arus pada masing-masing fase dan melakukan penataan ulang sambungan pelanggan apabila diperlukan. PLN ULP Lubuk Linggau juga melaksanakan standarisasi proteksi kartu distribusi. Langkah ini meliputi pengecekan dan penyesuaian sistem pengaman seperti fuse cut-off, lightning arrestor atau LA, serta sistem pentanahan atau grounding.
Standarisasi proteksi bertujuan untuk memastikan setiap gardu distribusi memiliki sistem pengaman yang sesuai standar sehingga mampu minimalisir dampak gangguan baik akibat faktor teknis maupun gangguan eksternal seperti petir dan pohon tumbang. Tidak hanya fokus pada peralatan gardu, tim teknik juga melakukan pembersihan row jaringan, yaitu pemangkasan ranting dan dahan pohon yang berada di sekitar jalur jaringan listrik. Keberadaan vegetasi yang terlalu dekat dengan jaringan berpotensi menimbulkan gangguan seperti hubung singkat dan padam listrik. Oleh karena itu, pembersihan row menjadi langkah preventif penting untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan, khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN WLP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personil. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri APD, serta peralatan pendukung penanganan gangguan. Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respon cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan pertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Di balik teknologi dan prosedur tersebut, terdapat keberanian, keahlian, serta dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di medan beresiko, demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyuan. Dalam setiap pekerjaan, para petugas dilengkapi alat pelindung diri APD berstandar tinggi dan peralatan khusus yang dirancang untuk menjamin keselamatan. Setiap langkah dilakukan secara presisi, mengikuti standar operasional ketat, sebagai bukti bahwa keandalan dan keselamatan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bantuan pelayanan terbaik PLN bagi masyarakat. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan aset kelistrikan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dari pihak Polda Jambi, hadir AKBP MM Sitepu yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga kepentingan negara. Sementara itu, Trisma selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Jambi menyampaikan bahwa evaluasi kerjasama ini bertujuan menyelaraskan mekanisme operasional di lapangan. Selain penguatan pengawasan, PLN juga memaparkan pengembangan New PLN Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital. Pemaparan disampaikan oleh Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran, Dai Robi. Menghadapi narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif
peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi, termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN WID S2JP dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi UMKM binaan, tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Sidang kali ini dilaksanakan pada pekerjaan penanaman tiang jaringan rendah tegangan atau JRT di Jalan Nagaswida, Lorong Rawo 2, Kecamatan 14 Ulu, Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personil mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dan ketentuan K3L dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi jaringan. Tim manajemen sudah mengecekkan kelengkapan alat perlindungan diri, APBD seperti helm, sarung tangan isolasi, sepatu safety, rompi kerja, serta memastikan penggunaan peralatan sesuai standar. Tim juga memastikan setiap area kerja telah diamankan. Pemasangan rambu peringatan dilakukan dengan benar, serta dilaksanakan briefing keselamatan sebelum pekerjaan dimulai atau toolbox meeting. Muhammad Lega, pengawas K3L yang melaksanakan sidak, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata pengawasan, tetapi juga bentuk pembinaan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di lapangan. Kegiatan tersebut meliputi penataan beban gardu distribusi, penyesuaian sistem pengaman gardu, serta pembersihan jalur jaringan listrik dari potensi gangguan pepohonan di sekitar kota Lubuk Linggau. Melalui penataan beban gardu, PLN memastikan distribusi listrik di setiap wilayah tetap seimbang, sehingga kualitas tegangan yang diterima pelanggan tetap terjaga. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko gangguan serta menjaga peralatan kelistrikan pelanggan tetap aman. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan dan penyesuaian perangkat pengaman gardu distribusi. Upaya ini dilakukan agar sistem kelistrikan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gangguan termasuk faktor cuaca. Di sisi lain, pembersihan jalur jaringan listrik atau right-of-way turut menjadi fokus kegiatan. Pemangkasan ranting dan dahan pohon di sekitar jaringan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan akibat sentuhan pohon ke kabel listrik yang dapat menyebabkan padam. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan pertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Di balik teknologi dan prosedur tersebut, terdapat keberanian, keahlian, serta dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di medan beresiko demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyuan. Dalam setiap pekerjaan, para petugas dilengkapi alat pelindung diri APD berstandar tinggi dan peralatan khusus yang dirancang untuk menjamin keselamatan. Setiap langkah dilakukan secara presisi, mengikuti standar operasional ketat, sebagai bukti bahwa keandalan dan keselamatan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugi Harto, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bantuan pelayanan terbaik PLN bagi masyarakat.
menghadapi narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi, termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2JP dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi UMKM binaan, tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi risiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan. General Manager PLN UID S2JP Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2JP secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya, tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produksi, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Forum yang digelar pemerintah Kota Palembang di ruang rapat para Beswara, Sekretaris Daerah Kota Palembang Kamis 19 Februari 2026, menjadi ruang partisipatif untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Agenda ini bertujuan menyempurnakan kebijakan pembangunan agar lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Eri Adityo Wibowo, Asman Perencanaan PLN UP3 Palembang yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa ketersediaan listrik yang cukup dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan target pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor industri, UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, hingga transformasi digital pemerintahan. Secara terpisah, General Manager PLN UID S2JP menyampaikan bahwa PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rencana pembangunan didukung infrastruktur kelistrikan yang memadai. Penguatan dilakukan melalui serangkaian langkah strategis, mulai dari pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan menyeluruh gardu distribusi, hingga patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Seluruh upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal, sehingga mampu mengantisipasi potensi gangguan, khususnya pada periode beban puncak Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN WLP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personil. Kegiatan ini mencakup pengecekan kendaraan operasional, perlengkapan kerja teknis, alat pelindung diri APD, serta peralatan pendukung penanganan gangguan.
Gelar peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dalam kondisi layak pakai dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pengamanan sistem, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh. Personil ditempatkan secara strategis guna memastikan respon cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Dahan pohon yang berada di sekitar jalur jaringan listrik. Keberadaan vegetasi yang terlalu dekat dengan jaringan berpotensi menimbulkan gangguan seperti hubung singkat dan padam listrik. Oleh karena itu, pembersihan row menjadi langkah preventif penting untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Dan ketentuan K3L dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi jaringan. Tim manajemen sudah mengecekkan kelengkapan alat perlindungan diri, APBD seperti helm, sarung tangan isolasi, sepatu safety, rompi kerja, serta memastikan penggunaan peralatan sesuai standar. Tim juga memastikan setiap area kerja telah diamankan. Pemasangan rambu peringatan dilakukan dengan benar, serta dilaksanakan briefing keselamatan sebelum pekerjaan dimulai atau toolbox meeting. Muhammad Lega, pengawas K3L yang melaksanakan sidak, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata pengawasan, tetapi juga bentuk pembinaan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem distribusi listrik dalam kondisi prima sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas selama Ramadan dengan nyaman tanpa gangguan pasokan listrik. Gardu sisipan sendiri merupakan gardu tambahan yang dibangun untuk memperkuat jaringan listrik di suatu wilayah. Penambahan gardu ini bertujuan membagi beban listrik agar tidak bertumpu pada satu titik saja, sehingga tegangan tetap stabil dan risiko gangguan dapat diminimalkan. Sementara itu, kubikel adalah perangkat pengaman dan pengatur aliran listrik yang berfungsi mengontrol serta melindungi jaringan dari potensi gangguan. Pemasangan kubikel yang sesuai standar sangat penting untuk menjaga sistem tetap aman dan andal. Pemeriksaan pekerjaan ini dipimpin langsung oleh tim leader konstruksi Iqbal Chan Saputra yang memastikan seluruh proses pembangunan dan pemasangan telah sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan kerja. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan aset kelistrikan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dari pihak Polda Jambi, hadir AKBP MM Sitepu yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga kepentingan negara. Sementara itu, Trisma selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Jambi menyampaikan bahwa evaluasi kerjasama ini bertujuan menyelaraskan mekanisme operasional di lapangan. Selain penguatan pengawasan, PLN juga memaparkan pengembangan New PLN Mobile sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital. Pemaparan disampaikan oleh Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran, Dai Robi. Sebanyak 27 peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai potensi risiko kelistrikan dalam aktivitas usaha maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan bahaya seperti korsleting, instalasi tidak standar, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan.
General Manager PLN UID S2CP Adi Herlambang menegaskan bahwa keselamatan kelistrikan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pembina Rumah BUMN Jambi, PLN UID S2CP secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaannya tidak hanya dari sisi pemasaran dan pengembangan produksi, tetapi juga aspek pendukung seperti keselamatan kerja dan pengelolaan energi yang aman. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing. Dahan pohon yang berada di sekitar jalur jaringan listrik. Keberadaan vegetasi yang terlalu dekat dengan jaringan berpotensi menimbulkan gangguan seperti hubung singkat dan padam listrik. Oleh karena itu, pembersihan row menjadi langkah preventif penting untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Menghadapi narasumber kompeten yakni Denny Febrian selaku Ketua Mata Garuda serta Deko Sanjaya, alumni penerima beasiswa LPDP. Kegiatan ini berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya memperoleh informasi teknis seputar persyaratan dan tahapan seleksi, tetapi juga mendapatkan motivasi dan strategi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi beasiswa. Dalam pemaparannya, Denny Febrian menekankan pentingnya perencanaan matang dan kejelasan visi kontribusi bagi Indonesia sebagai salah satu kunci utama lolos seleksi LPDP. Sementara itu, Deko Sanjaya membagikan pengalaman pribadinya selama proses seleksi hingga menyelesaikan studi termasuk tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. General Manager PLN UID S2CP dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya bagi UMKM binaan, tetapi juga generasi muda di wilayah operasionalnya. Baik pemirsa, demikian sajian berita dari kami. Saya Muhammad Riza Palepi undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.